Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Radio Ngopi Horor. Ternyata sudah lama kita tak berjumpa dan mendengarkan cerita-cerita horor nyata. Seperti biasa, di malam minggu kali ini aku akan membacakan cerita horor yang berjudul Penghuni Malam Rest Area. Cerita ini dibawakan oleh salah satu akun Xcrop bernama Dioseta. Bagi kalian yang ingin membaca ceritanya, akan aku simpan di link deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow juga. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel Radio Ngopi Horor, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Dan bagaimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Gue Indra, dan gue ngalamin kejadian ini waktu acara jalan-jalan ke Malang yang sudah gue rencanakan berempat bareng Mila, Tio, dan Sarah. Waktu itu, tol Transjakarta baru saja dibuka pasca mudik lebaran. Sebuah kabar baik di mana kami bisa sampai lebih cepat menuju tempat tujuan kami. Kami memulai perjalanan setelah maghrib dengan maksud kami akan sampai di Malang saat matahari sudah terbit. Jadi kami mengira biaya penginapan 1 malam. Untuk masalah tidur, kami bisa bergantian menyetir dan istirahat bergantian. Seperti biasa, di awal perjalanan kami begitu semangat dan menghabiskan waktu dengan ngobrol dan menikmati cemilan di perjalanan. Kami memang berniat sedikit santai selama perjalanan. Jadi, waktu tempuh tidak terlalu menjadi beban untuk kami. Tapi, saat melewati tengah malam, tetap saja kami merasa lelah dan cukup ngantuk. Saat itu, kami sudah melewati perbatasan Jawa Timur. Sepanjang perjalanan, kami melihat infrastruktur jalan tol yang belum selesai sepenuhnya. Namun, setidaknya sudah ada rest area sederhana yang disediakan oleh pengelola jalan tol. "Dra, rest area dulu ya, kebelet pipis," ucap Mila saat terbangun dari tidurnya. "Iya, Ndra, istirahat sebentar ya, mata lu udah mulai capek tuh," Tio setuju. "Benar, walaupun aku masih sanggup menahan kantukku, ada baiknya aku beristirahat sejenak untuk menikmati segelas kopi, agar lebih segar melanjutkan perjalanan." Sayangnya, cukup lama kami melintas, kami tidak menemukan rest area. Cukup lama, jauh kami melaju, sampai akhirnya kami tiba di sebuah rest area darurat yang hanya menyediakan toilet portable dan beberapa warung-warung seadanya. "Adanya rest area begini, bagaimana?" aku memastikan. "Gak apa-apa, Ndra, udah kebelet," balas Mila. Aku pun melipir dan memarkirkan mobilku. Saat itu, Mila buru-buru ke kamar mandi dan kami mencari warung untuk sekedar membeli kopi hangat. Kami mendatangi beberapa kios non-permanen di sana, namun ternyata sudah pada tutup. Kami melihat sekitar pun hampir tidak ada mobil yang berhenti lama selain untuk ke kamar mandi saja. Aku sempat kecewa, sampai tiba-tiba Sarah menunjuk ke arah satu tempat. "Itu masih ada yang buka," ucap Sarah menunjuk ke sebuah warung yang terpisah dari kios yang ada. Selain warung itu, ada gerobak-gerobak warung lain juga yang sudah tutup di sekitarnya. "Alhamdulillah, masih ada yang buka. Kopi hitam 3 ya, Bu," ucap Tio pada seorang ibu yang menjaga warung tersebut.
Kami bertiga pun mencari posisi duduk di mana hanya terdapat pilihan 2 meja saja di sana. "Bu, kopi 3 ya Bu?" Aku mengulang pesan kami karena sang ibu tidak bereaksi dan hanya berdiri saja menatapi kami. Sarah mengikutku, memberi isyarat bahwa ibu itu terlihat cukup aneh. Tapi belum sempat aku bertanya lagi, ibu itu mulai mengambil gelas dan membuatkan kopi untuk kami. "Bu, saya teh hangat saja Bu." Mila yang sudah selesai dengan urusan kamar mandinya segera menyusul kami. 4 gelas minuman kami pun diantar. Kami pun menikmati minuman hangat itu dengan santai sambil meregangkan badan. Tapi tanpa kami sadari, ternyata ibu itu sudah meninggalkan warungnya. Dari perbincangan kami yang cukup seru, tiba-tiba suasana menjadi sangat hening saat tak ada di antara kami yang berbicara. Saat itu terlihat ada yang berbeda dengan wajah Mila. Mila menceritakan detail apa yang ia lihat ini setelah ia sampai di Malang. Dari celah kain spanduk warung di belakangku dan Tio, Mila tanpa sengaja melihat sosok putih yang mendekat dari arah persawahan. Mila mencoba untuk tenang, namun semakin lama apa yang ia lihat terlihat semakin jelas. Ada sosok makhluk yang terbungkus kain kafan yang masih terikat berdiri di sana dan menatap mereka dengan wajah yang sudah membusuk. Wajah Mila pucat, ia ingin memberitahu teman-teman, namun ia khawatir akan membuat yang lain merasa panik selama perjalanan. "Dra, kita balik sekarang yuk," ucap Mila. "Kopi Tio belum habis." "Kopi Tio belum habis loh. Ibunya juga belum datang," balasku. Mila melihat ke arah pocong itu lagi. Dan ia semakin pucat ketika menyadari pocong itu tidak sendirian. Pocong-pocong lain muncul di sekitar persawahan dan semua menatap ke warung tempat mereka berada. "Tinggalin aja duit di warungnya, 100.000 harusnya cukup kan? Yuk," ucap Mila sambil mengeluarkan uang 100 ribuan. "Ya udah Ndra," muka Mila pucet, "kayaknya gak enak badan," ucap Tio. Aku pun mengerti dan mereka pun segera meninggalkan warung itu. Uang 100 ribu pun diletakkan di meja gerobak penjual itu dan mereka segera memasuki mobil. "Nggak ada yang mau ke kamar kecil lagi kan, Sarah?" tanya Tio. "Enggak, udah cepetan," ucap Mila. Sarah pun menggeleng menjawab pertanyaan Tio. Mila pun lega saat akhirnya mereka meninggalkan rest area tersebut. Perjalanan setelahnya lebih hening dari sebelumnya. Selain karena kelelahan, keadaan di rest area itu membuat mereka sedikit tidak tenang. Sambil menyetir, aku merasakan ada yang janggal, seolah ada sesuatu yang salah dengan perjalanannya ini. "Mila, kamu gak apa-apa kan? Mau minum obat?" tanyaku memastikan. "Gak apa-apa, gue tidur aja," balas Mila yang wajahnya masih terlihat pucat. Saat itu tiba-tiba notif pesan singkat di handphoneku berbunyi. Ia melihat sepotong pesan itu berasal dari temannya, Sarah. "Dra, kalian di mana?" Ia tidak sadar ada beberapa miss call di handphonenya yang tak terjawab. Seketika tengkuk leherku panas dingin. Aku tahu bahwa Sarah telah masuk ke dalam mobil. Tapi saat melihat ke spion tengah dan mengarah ke arah Sarah, wajahku pun pucat. Tio. Ku coba membangunkan Tio yang tengah tertidur di sampingku. Tio, bangun." Aku benar-benar menahan rasa takutku
Dari pantulan kaca spion itu, aku tidak melihat keberadaan Sarah. Justru yang terlihat saat itu adalah sosok perempuan berwajah pucat, berpakaian putih, lusuh menatapnya dengan seluruh matanya yang hitam. Tak mampu menahan rasa takutku, aku pun menghentikan mobilnya di bahu jalan secara mendadak yang seketika membangunkan Tio dan Mila. "Kenapa, Ndra?" Tio bingung. Aku mengintip kaca spion itu lagi, dan anehnya, sosok yang duduk di kursi Sarah itu sudah menghilang, dan tidak ada siapapun di sana. Sarah? Sarah mana, Tio?" tanyaku. Tio menoleh ke belakang dan tidak menemui keberadaan Sarah di sana. "Hah? Tadi di sini? Lu lihat sendiri kan?" Tio panik. Mila yang terbangun pun juga semakin ketakutan menyadari Sarah tak ada di sebelahnya. "Tadi di sini, Ndra, sumpah," ucap Mila. Mereka mencari ke belakang dan keluar kepanikan pun mulai muncul di antara kami. Kalau gitu yang duduk di sebelah gua tadi siapa?" Mila benar-benar ketakutan. Aku pun memutuskan menceritakan apa yang aku lihat dari spion tengah sebelumnya. Ada yang mengikutiku. Wujudnya kayak kuntilanak, mukanya pucat, matanya hitam. Dia duduk di sebelah Mila tadi, jelasku dengan suara yang bergetar. Mila menangis tak mampu menahan takutnya. Ia pun semakin khawatir dengan keadaan Sarah yang mungkin masih tertinggal di rest area tempat ia melihat sekumpulan penampakan pocong itu. "Jemput Sarah, Ndra, jemput Sarah," teriak Mila. "Iya, kita keluar pintu tol terus putar balik. Tapi paling enggak butuh waktu 1 jam, balasku. Sepanjang perjalanan, Mila mencoba menelepon Sarah, dan Tio mencoba menelepon layanan tol. Namun, sinyal di jalur tol itu tidak stabil hingga tak ada telepon mereka yang menyambung. Setelah berputar keluar masuk pintu tol, kami pun sambil kembali di rest area itu. Kami pun turun dengan panik mencari keberadaan Sarah. Saat itu kami cukup lega saat melihat Sarah masih berada di sana tidak sendirian. Ada sebuah mobil SPS yang terparkir di parkiran dan ada satu keluarga yang menunda perjalanan untuk menemani Sarah di sana. "Alhamdulillah Sarah." Mila segera memeluk Sarah yang merasa bingung dengan perbuatan mereka. "Maafin kami Sarah. Sumpah, kami ngelihat kamu sudah masuk mobil," ucapku. Bener Sarah, Indra nggak bohong. Kami nggak nyangka kalau itu." "Shh." Seorang bapak yang menemani Sarah menghentikan perkataan Tio. "Jangan dibahas di sini ya. Yang penting teman kamu baik-baik saja," ucap bapak itu. Iya pak, terima kasih banyak," ucap Mila. Istri dari bapak itu pun terus mengelus-elus punggung Sarah. Sepertinya Sarah juga mengalami sesuatu di sana. Namun, sesuai ucap bapak itu, kami tidak menanyainya di sana. Setelah berterima kasih dengan bapak dan ibu itu, kami pun meninggalkan rest area. Mila tak henti-hentinya memenggangi tangan Sarah dengan rasa bersalah. "Tadi gue juga lihat, Ndra," ucap Sarah tiba-tiba saat kami setelah cukup jauh dengan rest area itu. "Gue ngelihat kalian masuk ke mobil dan ada gue juga di sana. Gue mau teriak tapi nggak bisa. Gue mau nyusul kalian tapi langkah gue berat." Mila mengelus-ngelus punggung Sarah berusaha menenangkannya. Waktu itu gue dengar suara-suara aneh dari belakang. Ada yang nangis, teriak, dan minta tolong. Tapi aku takut banget buat noleh. Untungnya habis keluar, mobil SPS bapak itu datang dan parkir. Aku buru-buru menghampiri mereka dan minta ditemani sambil kalian datang. Aku buru-buru menghampiri mereka dan minta ditemani sampai kalian datang. Mendengar cerita itu,
Kami semua merinding. Saat itu sepanjang jalan kami membaca doa dalam hati berharap tidak ada kejadian serupa di perjalanan kami setelah ini. Untung Sar, untung kami tidak menoleh ke belakang, ucap Mila. Mila tahu jika Sarah menoleh ke belakang, ia akan melihat apa yang Mila lihat sebelumnya. Sekumpulan pocong yang datang dari pesawahan. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Oke teman-teman, ceritanya cukup sekian dan mudah-mudahan bisa menghibur kalian di malam minggu ini. Sampai jumpa di malam minggu selanjutnya dan mohon kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.